Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dinta Aryani, NPM 22411172 dari manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang segmenting, targeting, dan positioning atau STP analisis. Introduction. Dalam menganalisa bisnis, pertama-tama sebuah bisnis harus melakukan riset pasar. Apakah produk yang dijual bisa mendapatkan customer yang memang membutuhkan produk atau jasanya? Sehingga, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa aspek pasar berupa analisa segmenting, targeting, dan positioning. Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah melakukan analisa STP. Banyak orang berpikir, siapa saja dapat menjadi pelanggannya? Apakah dari beragam jenis orang yang dapat menjadi pelanggan dari produk atau jasa yang kita miliki? Ada dua spesifikan pasar yang dapat kamu pilih. Yang pertama ada pegawai kantoran dan yang kedua ada mahasiswa. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Segmentasi pasar konsumen. Ada 4, yaitu yang pertama geographic segmentation, yang kedua ada demographic segmentation, yang ketiga ada psychographic segmentation, dan yang terakhir ada behavioral segmentation. Sebagai seorang marketer, kita dapat menentukan segmentasi dari pasar berdasarkan salah satu faktor tersebut. Biasanya, marketer mensegmentasikan pasarnya berdasarkan umur, gender, pekerjaan, penghasilan, personality, ataupun gaya hidup. Basis for segmenting customer markets. Segmentasi berdasarkan perilaku konsumen. Segmentasi psikografi, yaitu ilmu yang menggunakan psikolog dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Di dalamnya, seorang marketer membagi pembeli ke dalam kelompok yang berbeda atas dasar gaya hidup, kepribadian, dan lain-lain. Behavioral segmentation membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Variabel perilaku, kesempatan, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, status loyalitas, tahap kesiapan pembeli, dan sikap atau attitude. Contoh segmentasi. Segmentasi perempuan Indonesia, egocentrik. Semakin ke kanan, itu presentasinya semakin tinggi. Segmen pasar yang efektif. Terukur. Ukuran daya beli dan profil segmen dapat diukur. Yang kedua, dapat diakses. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, substansial. Segmen pasar besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Dapat dibedakan. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan merespons secara berbeda terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Jika pria dan wanita menganggap upaya pemasaran minimum ringan dengan cara yang sama, mereka bukan merupakan segmen yang terpisah. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen. Target pasar. Proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Target pasar, sekumpulan pembeli yang memiliki kesamaan pada kebutuhan atau karakteristik umum yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk dilayani sebagai target penjualan. Sebagai contoh, pegawai ada 3 segmen yang dilihat dari income. Pilih salah satu
Pilih salah target yang spesifik dari 3 segmen tersebut. Yang pertama ada pegawai dengan low to middle income. Yang kedua atau pegawai dengan middle to high income. Dan yang terakhir ada pegawai dengan high income. Market positioning atau posisi pasar. Tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak target pasar. Penentuan posisi membutuhkan penentuan kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dan persaingan, dan mengidentifikasi titik perbedaan yang ideal. Memilih dan menerapkan strategi positioning. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang memungkinkan, diferensiasi dan kompetitif. Yang kedua, memilih kompetitif advantage yang benar. Yang ketiga, mengkomunikasikan secara efektif dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Differentiation dan positioning mengidentifikasi serangkaian kemungkinan keunggulan kompetitif untuk membangun posisi dan memberi nilai superior dari product differentiation, service differentiation, channel differentiation, people differentiation, image, dan differentiation. Memilih competitive advantage harus seperti ini. Yang pertama, important. Nilai pembeda harus memberikan manfaat yang sangat berharga bagi target pembeli. Distinctive atau khas, di mana kompetitor tidak menawarkan perbedaan dan perusahaan kita dapat menawarkannya dengan cara yang lebih istimewa. Superior, perbedaannya lebih unggul daripada yang lain, di mana pelanggan mungkin juga memperoleh manfaat yang sama. Communicable, nilai pembeda harus dapat dikomunikasikan dan terlihat oleh pembeli. Preemptive, pesaing tidak dapat dengan mudah menyalin perbedaannya. Affordable, pembeli harus mampu membayar hal yang berbeda. Profitable, perusahaan dapat memperkenalkan perbedaan dari segi profitnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.